wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para sekalian jemaah salat Jumat. Alhamdulillah pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat pada umur dan terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu umat yang kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Tidak ada syafaat kecuali dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih kita membahas tentang puasa. Karena kewajiban itu datang kalau sudah waktunya. Kita mau sholat, berarti kita wajib mencari ilmu sholat. Kita mau puasa besok di Ramadan, berarti kita wajib mencari ilmu puasa. Itu kewajiban itu akan datang. Nah, kita harus persiapkan kewajiban itu dengan kita membekali ilmu. Ada sesuatu pekerjaan tanpa ibadah tanpa ilmu maka ditolak. Akul man ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la taqbal. Tiap-tiap orang yang ibadah tanpa ilmu, nggak tahu hukumnya, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya atau yang membatalkannya. Kalau kita akan menjalani puasa, kita nggak tahu hukum puasa, nggak tahu tentang wajib sunnah, ya, maka amalnya itu tertolak, artinya nggak diterima. Ketika kewajiban ibadah, kita wajib mengambil baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bismillahi kitab wa nafa'ana bihi minal kitabi wa bihi bidatin dalam 28 di tengah-tengah. Adapun segala semua syarat-syarat, itu semua syarat-syarat adil. Jadi syarat-syarat adil. Karena dalam firman Allah dalam Al-Quran, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian dengan berbuat adil dan berbuat kebaikan. Itu di dalam surat Al-An'am ayat 90. Saya tidak akhir sholat Jumat.
Ya, ini syarat-syarat adil. Dan syarat-syarat adil itu di antaranya adil kepada dirinya, bahwa berjalan manusia di dalam jalan terus menerus adil terhadap dirinya ketika dia sholat nggak adil, kemudian dia nggak mau mencari ilmunya. Maka itu ketika dia tidak mau mencari ilmunya tentang sholat, maka orang itu tidak adil terhadap diri. Ini akan menjadi suatu kebaikan, karena dalam perkataan ulama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Tapi kalau dia tidak mengenal dirinya, kalau dia tidak tahu siapa yang menciptakannya dan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Sementara kita nggak tahu yang kita sembahkan ini salah satunya adalah kita Taysirul Lafz itu. Karena di dalam diri kita itu yang wajib kita ketahui rukun ada tiga. Pertama rukun Islam tentang syahadat, mengucapkan kalimat syahadat, sembahyang lima waktu, memberi zakat jika ada hartanya, puasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu pergi. Yang kedua rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir Allah. Dan yang ketiga rukun agama itu ihsan. Apa ihsan? Kama qala hadis anna ta'budullaha ka'annaka yarahu. Dia 12. Waktu kita dalam sehari 12. Waktu kita dalam semalam 12. Ketika kita meninggal harus kita wajib 12. Kata hadis, Anda ta'budullaha hendaknya menyembah kamu akan Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Jadi ketika kita menghadap Allah, baik sholat, puasa, zakat, haji, dan terutama ketika kita mengucap Allah, hati kita ini kiblat kita ke Allah, hati kita kiblat bukannya ke Ka'bah, bahwa Allah ya ada di depan kita, seolah-olah kita melihat Allah. Nah ini paling sempurnanya iman dan puncak-puncaknya ketakwaan. Dan masih banyak lagi tentang ilmu-ilmu masalah adil di dalam kitab akhlak. Kemudian dan syarat-syarat meruah. Meruah itu disebut juga ilmu mengetahui tentang jalannya perputaran matahari, bulan, bintang, atau disebut juga melihat hilal, atau disebut dalam ilmu kita ini ilmu falak. Ya sekarang jarang yang punya.
khusus. Makanya sekarang ada peralatan canggih melalui teleskop, melalui ilmu pemerintahan. Dan maka telah tersebut telah ada disebut sekalian itu tentang adil, tentang syarat-syarat ru'yah, syarat-syarat adil itu di dalam kitab-kitab utama. Atau kitab utama itu kitab-kitab yang kuat, yang ada sumber Al-Qur'annya, ada sumber hadisnya, yang boleh kita ikuti untuk ibadah. Kita buat jadikan pegangan, artinya dengan kita dalil. Yaitu terlalu banyak ulama-ulama kita, terutama Syekh Al-Bantani, di mana di dalam kitab Tasawwurul Ibad dijelaskan, di dalam tentang kitab Kasifatu Syajja disebutkan di situ tentang yang namanya syarat-syarat meru'yah, syarat-syarat kita adil, terutama di Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, ada lagi di dalam kitab Minhajul Abidin, itu disebutkan namanya syarat. Itu kitab-kitab yang utama. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin tentang fikihnya, tentang puasa, dan akhlaknya itu ada di dalam kitab-kitab Bughiyah Tarshidin, kitab Ta'limul Muta'allim, ada semuanya di sini. Itu terlalu banyak dan bagus. Bermula setengah, sebagian syarat-syarat adil tadi berbuat ihsan itu kebaikan, karena Allah perintah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kita ini berbuat adil dan kebaikan. Nah, ini syarat adil, bahwa jangan ia tiada memerintah akan yang wajib. Kita punya anak, punya istri, wajib kita memerintah kepada anak istri kita beribadah, menuntut ilmu, berbuat baik. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Karena sesuai dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin nanti akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinan. Seperti kecilnya itu pemimpin rumah tangga itu nanti akan diperhitungkan. Makanya di dalam kitab sering juga kita dengar wasiat para hakim, ya kan? Apa sih takwa? Takwa itu Allah billahi ta'ala, menjalankan perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahi, dan menjauhkan segala larangan. Nah, ini adil manusia terhadap dirinya, bahwa berjalan manusia jalan-jalan terus istiqomah. Nah, yang kedua, adilnya manusia bersama orang lain. Nah, itu terbagi menjadi tiga. Ada adil seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bitiba'il maisuri wa aqaitu fi haqqi, dengan mengikuti kemudahan, jangan sulit.
pemerintah itu. Ini adilnya pemerintah raja kepada rakyat. Waktu hukum dihakim dan memberikan sebuah orang akan haknya. Ini adil seorang raja, adil sultan rakyat terhadap rakyat. Ada lagi adil rakyat terhadap sultan. Ya. Apa? Seperti adilnya murid terhadap gurunya, seperti adilnya anak bersama bapaknya. Bagaimana caranya? Diikhlasi taat dengan dia itu ikhlas taat. Nah, ini sesuai dengan kitab Tafsir al-Haq. Jadi jika kalau memang pemerintah itu memerintah kita dengan bagus, kita wajib menurut. Ya kan? Karena sesuai dengan firman Allah, "Ati Allah wa ati Rasul wa ati Rasul wa ulil amri." Turut kepada perintah Allah, turut kepada perintah Rasul, turut kepada perintah ya sultan. Ya itu. Ya. Ada yang namanya dari pemerintahan, ada ulama. Ulil amri itu juga ada ulil amri ulama, ada ulil amri pemerintah. Makanya sering kita menjalani yang namanya puasa itu ya, semua para ulama baik dari di barat, timur, selatan, utara, mereka itu melihat terus. Kemudian hasilnya baru diserahkan oleh pemerintah. Jika sudah ulama, gitu ya, namanya menteri agama. Nah, ini yang kedua adil. Nah, adil yang ketiga adilnya manusia besertaan sesamanya, sesama manusia. Jangan sombong dan ya jangan menolak suatu kebaikan, jangan menyakiti, itu salah. Ya. Nah, itu diantaranya adilnya manusia itu bahwa ya jangan dia tidak memerintah akan yang wajib. Untuk ilmu kan wajib. Mana pasal ahli fikih untuk ta'ala. Nah, di halaman 28 ahli bawah syarat-syarat adil bahwa jangan dia tiada pemerintah akannya wajib. Halaman 29 pertama di atas. Kemudian dan jangan ia tiada mencegah, tiada menegak, artinya tidak mencegah atas perbuatan haram, atas perbuatan yang tidak boleh, yang diharapkan agama, yang tidak boleh di dalam agama. Maka itu juga kewajiban, namanya itu adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap masyarakatnya, anak istri itu masyarakat kita. Gitu. Jadi jangan kita diam melihat anak pakai jilbab, ya, niat istri warung nggak pakai jilbab, apa hukumnya? Itu menurut hukum agama. Bagaimana dosa suaminya, anaknya didiemin, pacaran, dicium-ciuman depannya, kagak berbuat yang melarang.
Maka haram orang tua masuk dalam surga dengan sebab perbuatan anaknya. Nanti diibaratkan itu, maka tadi dikatakan kata Nabi Muhammad Masjid An-Nabiyati. Jadi setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Nanti kita tuh digantungin dengan anak kita, sama istri kita. Minta anak. Dalam kitab Jawa ini dikatakan, atau dalam kitab Kabani, karena Imam Az-Zahabi itu ada seseorang suami atau seorang bapak ketika dia masuk dalam surga, lalu ketika dia masuk, ya, kemudian begitu tinggal istrinya disidang oleh Allah, dihisap di situ dan diponis bahwa dia masuk dalam neraka. Apa kata istrinya? Ya Allah, ya Allah, pada hari ini dengan kebesaran ya Allah, aku minta aku kepada suami. Mana suami? Itu ya Allah, masuk surga. Siapa itu? Setelah ambil. Benar ini istri kamu? Ya Allah, benar. Kenapa kamu enggak merintah kebaikan kepada istri kamu, kepada tidak memerintah berbuat ibadah? Benar dia. Iya benar. Nah, itu kebaikan si suami diambil oleh istrinya karena tidak menyuruh berbuat baik, nggak memerintah sholat, nggak mengajarkan wudu. Kan haknya seorang orang tua begitu dia izah nikah, pindahlah kepada suami. Gitu. Minta hak istrinya diganggu. Saya minta dengan kebesaran Allah pada hari ini bahwa aku meminta aku kepada suami. Ketika aku di dunia tidak diperintah berbuat baik, tidak diajarkan wudu, tidak diajarkan mandi junub, tidak diajarkan sholat, hak kita. Ambil kebaikan oleh istrinya. Kemudian anaknya lagi dulu datang lagi. Ya Allah, aku anaknya sepulang. Aku minta ya Allah, pada hari ini aku tak rela kalau aku dimasukkan ke dalam neraka. Mana kalau itu dia yang mau masuk surga? Benar itu anakku. Ya, benar kamu memerintah kepada berbuat kebaikan. Ya, memerintah wudu ya. Tidak memerintah untuk aurat ya. Ambil kebaikan. Belum lagi orang-orang yang dizolimi sama dia. Tinggallah dia masuk dengan amalnya yang sedikit. Kalau amalnya banyak mungkin bisa bayar. Kalau amalnya sedikit dia masuk ke dalam neraka. Kan itu orang-orang yang rugi. Yang ketika dia hidup di dunia tidak memerintahkan berbuat baik, tidak memerintah ya akan yang wajib, dan jangan ia tiada mencegah atas perbuatan yang haram. Dan jangan ia mendengar bunyi-bunyian yang haram. Ini syaratnya. Bunyi-bunyian yang haram mana? Di antara bunyi-bunyian yang haram ketika ada yang umpamanya dalam diskotik, ada yang namanya di situ amal, minuman keras dan semacamnya. Ada yang seperti acara hiburan dangdut ketika berkumpulnya manusia laki perempuan. Ya, karena itu masuk. Ya. Bunyi-bunyian yang haram di situ ada yang namanya syuting, ada yang ini ya. Maka tidak tergantung benda itu bagaimana dipakai. Ya. Dan jangan ia menegah, tiada menegah, jangan ia tidak mencegah
atas orang yang tinggal sembahyang. Anak kita nih nggak sholat, tegur. Ya, makanya kan saya sering ngomong, lah, benar. Sebatas kita menggugurkan kewajiban. Kalau udah dewasa, tinggal kita aja. Maka udah ajarkan ilmunya bahwa nanti orang yang meninggalkan sholat fawaidul musallin alladzina an sholatihim sahun, maka celaka fawaidul, maka celaka lil musallin bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat yang celaka? Alladzina hum, mereka orang-orang yang an sholatihim daripada sholatnya sahun, lalai. Ya, lupa punya kadang tata waktu sampai masuk waktu kan gitu. Nah, kewajiban dan terganggu. Kalau bakal masuk neraka jatuh, ya kan? Jadi kita adil. Nah, ketika nanti kita divonis oleh Allah, nggak berani ya. Kita udah menunaikan kewajiban kita. Jangan mencegah atas orang yang tidak sembahyang. Jadi tiada mencegah, tiada melarang. Ya, kita ingetin tuh anak istri kita. Itu syarat-syarat adil. Termasuk juga ketika dalam nikah, ya, yang jadi saksi kagak sholat, dia kagak sah nikahannya, ya. Walaupun dia presiden sekalipun, kalau dia nggak sholat juga menjadi saksi, ya. Maka kita diperintah oleh Allah untuk mengingat pemimpin yang seiman, kayak gitu. Ini kan juga tentang jabatannya tinggi, oh dia itu jadi saksi sholat kan, ya dasar sama aja nyuruh zina, gitu. Kalau dia nggak sholat, karena dia nggak adil terhadap dirinya. Ya, kita nggak tahu deh ya kalau begini. Kata ulama, ini kata Mufti Betawi, Sayyid Usman bin Abdul ya, bin Agil bin Yahani ngomongnya kayak gini. Dan daripada syarat-syarat meru'wah, artinya syarat-syarat ya mengetahui tentang jalannya matahari dan bulan atau disebut ilmu falak, jangan dia tinggal sembahyang sunnah tuh, tambah lagi. Kalau udah memberi fatwa, itu udah syaratnya tambah. Gak boleh dia meninggalkan sembahyang sunat, apalagi sunat qobliyah, ba'diyah, yang mana sunat tersebut menjadi penambah daripada kekurangan yang wajib. Kalau dia bolong, nambahnya sholat, puasa nambahnya puasa sunat, zakat nambahnya zakat, haji ditambahnya sama umroh. Jadi kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh sunnah. Karena sunnah itulah yang akan mengangkat derajat manusia. Sunnah itu yang akan mengangkat derajat manusia. La yazalul abdi hatta yataqarraba ilayya, tidak hentinya seorang hamba itu, artinya dia terus-terus istiqomah. Ya, tidak henti-hentinya seorang hamba itu mendekati aku. Ya taqarrabu ilayya, atau mendekatkan diri kepada aku bin nawafil dengan perkara yang sunnah, hatta uhibau, sejak cinta kepada
Jadi kalau Allah sudah cinta, selalu kita dikasih ingat, dikasih peringatan, dikasih ini. Gitu. Pamannya kita ketika kita lalai sholat, kita ingat, wah iya, kalau lalai jadi kita secara langsung kaki kita semua dijaga oleh Allah. Kalau orang yang beruntung dalam kita dia nanti akan mendapatkan fasilitas ya seperti dijamu bangunan yang juga dalam surga dengan jalan. Ini syarat rukyat. Jangan ia tinggal sembahyang sunat dan jangan jatuh bulu jenggot. Kalau bulu jenggot, maka di manalah ada syarat-syarat ini pada zaman sekarang. Ada jarang. Ya, ulama kita udah pada dikali semua. Tinggal kita dipahami kita kurang. Ya, di Banten aja udah tinggal berapa orang. Ya kan? Ya, tadi itu kan YSRI, yang fasih itu masih ada masih. Ya, Pak Bumi Banten, Pak Bumi artinya yang ada kayak makanya kekuatannya begini. Kalau ada yang zikir, ada yang ngaji kayak gini masih aktif, masih penuh, ya kan, manis zikir, manis ilmu, manis sholawat, itu masih ada penghulu yang akan menjaga kampung nih daripada sesat, daripada azab. Itu kita nggak tahu itu beratnya di mana. Iya. Ulama itu pada gitu. Kita nggak bisa ya prediksi siapa yang kalau dulu masyarakat. Ya, tinggal kita membenahi diri kita aja dan gitu aja. Kita jaga diri kita, anak istri kita, itu aja. Ya, jangan sampai kita ini nanti ya, akan diusir. Nah, yang penting mas sekarang kita kalau kita mau jadi saksi kita harus sholat dan itu aja. Nah, kita berusaha berupaya menghindari larangan-larangan Allah kita. Istimewa pula lain-lain syarat bagi ya, istimewa pula lain-lain syarat lagi, apalagi syarat-syarat yang tadi itu di atas. Dan jika hendak diketahui, kalau kita pengen lebih tahu lagi ini kitab tipis ini akan sekalian yang demikian itu tentang syarat-syarat hadis, syarat-syarat meruqyah, baik kitab yang tipis maupun yang tebal, maka dilihat di dalam kitab fikih yang utama oleh yang mengetahui bahasa Arab, yang pandai bahasa Arab, yaitu ustaz yang tahu bahasa Arab. Makanya kan ngajinya harus ya ada rujukan. Kalau ngaji, kalau dengerin ceramah sih kita yang namanya ngaji kupingnya, bukan ini. Kita diberikan akal, diberikan kemampuan bisa melihat, bisa mendengar. Kenapa nggak difungsikan untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita membaca kitab kita? Kenapa kita selalu terlena dengan buaya-buaya yang
ceramah-ceramah sampai di YouTube ada di YouTube. Kira-kira di sana bertanggung jawab itu. Ya Ustaz juga sama Kiai Ahok. Itu kan masuk di medsos, TikTok, Facebook banyak. Maka ulama kita masih sampai terjun kepada medsos itu untuk menolong mereka. Gitu. Jangan sampai ada yang sampai salah jalan. Makanya orang Islam itu wajib, apalagi dia bikin website, gitu, channel gitu. Nah itu bisa diambil, kita bisa tahu ya di dalam kitab-kitab fikih yang utama oleh yang mengetahui bahasa Arab. Lagi sudah lama waktunya mengaji, pada guru-guru yang mengerti, gitu. Jadi ngajinya dia bukan setahun 2 tahun. Nah seorang ustaz wajib ngaji lagi sama kiai. Jangan udah jadi ustaz dia yang ngaji lagi. Salah. Gitu kan. Karena menuntut ilmu bukan hanya sebatas di ini. Ketika dia udah mengajar, terus dia nggak belajar lagi, makanya bagus. Ya. Karena kan hadis Nabi utlubul ilmah, utlubu makna bil amal, tuntutlah oleh kamu. Ya. Fa'ilnya siapa? Si orang itu. Setiap fi'il butuh kepada fa'il, setiap pekerjaan butuh kepada yang mengerjakan. Mana objeknya? Al-ilmu akan ilmu. Tuntutlah oleh akan ilmu. Gitu. Dari buaya ibu minat ketika kita meroyok lahir, gitu. Sampai kita meninggal dunia, minal mahdi ila lahat sampai masuk ke lubang kubur. Jadi kewajibannya nggak cukup dia udah jadi kiai terus dia ngaji lagi, tetap ngaji kewajiban dia. Di atas langit masih ada langit. Ya, saya masih ngaji lagi orang guru saya. Saya ngaji sama ya Kiai Haji Ismail Warni ngaji lagi sama Kiai Wali Idrus yang asalnya dari Banten, masih keturunan Syekh Al-Bantani. Ngaji lagi tuh Kiai Wali Idrus sama Mama Haji Sanusi di Gunung Puyuh. Mama Haji Sanusi ngaji lagi sama Habib Abdullah Al-Misri dari Mesir. Nah, Habib Abdullah Al-Misri Sayyid, yaitu Sayyid keturunan Rasulullah SAW. Jadi sanadnya nyampe. Gitu, jangan cuma kita sekedar nyari ilmu aja sama Ustaz. Saya ngaji sama saya harus tahu siapa guru saya, sanad keilmuannya. Gitu. Jadi ada yang bertanggung jawab kayak ngajarin ilmu agama kayak ngajar guru SD. Udah selesai lulus udah itu bertanggung jawab gitu. Ya. Nah, itu ya. Jadi syaratnya lagi syarat adil, syarat ya kayak gitu. Dan lama waktu itu mengaji pada guru-guru yang mengerti, maka nanti akan dapat keterangan, ya, akan dapat penjelasan dengan hebat, keterangan baginya, apakah ada negerinya syarat-syarat sanksi, syarat rukun-rukun kodi, rukun-rukun hakim, dan syaratnya atau tiada adanya. Tuh. Nah, ini kita cari. Saya menelusuri agama ini dari tahun 1999.
itu usia 25 tahun sampai sekarang ini masih saya berjalan. Maka sekarang tinggal satu guru saya yang masih ketemu, yang masih ngaji sama Kiai Idrus ya dari Banten ya, itu Kiai Haji Mutrika, itu masih guru saya yang masih apa ya, iparnya SS ya, Sofyan Suri, itu ada di Pondok Rajab ya, Kampung Sawah yang di belakang sekolahan madrasah Sanawiyah Negeri Depok. Itu guru saya. Saya masih ngaji lagi sama beliau di setiap hari Sabtu. Itu kajian kitabnya udah kitab-kitab lumayan ya, yang satu harganya 300.000. Kitab Ihya Ulumuddin satu lagi harganya 250.000. Kitab tafsir Sori, syarahnya tafsir Jalalain, terus Fathul Qorib, Jurumiyah, ya, Riyadhus Shalihin, hampir 8 kitab saya masih baca. Makanya itu di atas langit masih ada jalan. Maka nanti dapat keterangan baginya apakah ada di negerinya syarat-syarat saksi serta rukun-rukun hobi. Rukun-rukun itu tiang dan syarat-syarat atau tiada. Adapun jikalau hendak didapatkan yang demikian itu dengan barang yang sudah hasil nukilnya, arti dipindahkan, nukil itu dipindah, asal kata ya, kola ya. Nah ini nukil memindahkan hasilnya itu daripada kitab-kitab tamat, dari kitab-kitab yang boleh, yang terpercaya, yang ada dalil-dalilnya, itu namanya muktamad, dengan mudah dipahami padanya. Maka adalah sekali itu di dalam kitab Tauhidul Adillah, yang ada nama kitab Tauhidul Adillah atau Al-Kaunaini As-Satiyah. Nah ini kalau kita lebih pengen tahu lagi kitab Tauhidul Adillah atau kitab Al-Kaunaini, ini kalau nanti boleh bisa kita baca, cuma bahasa Arab. Bahasa iya kan? Ya kita tipis-tipis aja deh, yang penting dipakai ya kan? Yang kayak gini nih, yang Rasul itu kita pakai bertanggung jawabannya kita kan. Satu dari pengarang kita Asy-Syaikh ya Utsman bin Abdullah bin Abdul Yahya diketahui itu ada di kota Jakarta di apa makam. Boleh nanti kita ziarah pengarang kita ini di mana? Klender. Klender pengarang itu, pengarang sifat guru. Klender ya, Klender. Itu nanti kita ziarah kalau pengen tahu lebih jelas tentang pengarang kita. Nah, ya baru kitab-kitab yang lain, kayak tafsir, ya, di Mekah, Madinah, ya, intinya yang dekat-dekat aja dulu, yang bisa kita ini, biar kita tahu nanti, ya kita bisa tahu oh ini yang mengamalkan tentang kitab-kitab saya. Nanti kita ada bertanggung jawab dari guru juga. Kemudian duduk dari duduk lagi sampai terus syaratnya ke atas dari kita, rujukannya begitu juga dia juga nanti mengakui kita, karena kita udah kirimin hadiah. Maka sebelum ngaji kita kirim hadiah. Ya nanti tinggal ada pun pasol ya, pasol syarat-syarat puasa. Nanti dari situ tadi kita udah baca ini ya. Kalau nanti dibaca ada
28 berbaca dari mana? Bismillah. Gua baris dari atas tadi, dari bawah. Yang tadi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat-syarat adil dan syarat-syarat meru'wah, maka telah tersebut sekaliannya itu di dalam segala kitab muktamad yang terlalu banyak, bermula setengah daripada syarat-syarat adil, bahwa jangan ia tiada memerintah akan yang wajib, dan jangan ia tiada menegah atas perbuatan haram, dan jangan ia mendengar bunyi-bunyian yang haram, dan jangan ia tiada menegah atas orang yang tinggal sembahyang, dan daripada syarat-syarat meru'wah, jangan ia tinggal sembahyang sunat, dan jangan jatuh bulu jenggot. Maka di manalah ada syarat-syarat ini pada ahli zaman sekarang, istimewa pula lain-lain syarat lagi. Maka jika hendak diketahui akan sekalian yang demikian itu, maka dilihat di dalam kitab fikih yang utama oleh yang mengetahui bahasa Arab. Lagi sudah lama waktu itu mengaji pada guru-guru yang mengerti, maka nanti dapat keterangan baginya apakah ada di negerinya syarat-syarat saksi serta rukun-rukun qadri dan syarat-syaratnya, atau tiada adanya. Adapun jika hendak didapatkan yang demikian itu dengan barang yang sudah hasil nukilnya dari kitab-kitab muktamad dengan mudah dipahami padanya, maka adalah sekalian itu di dalam kitab Tauhidul Adillah atau Al-Qur'anaini Syar'iyyah. Tinggal Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bi alihi wa a'adana wa bi faqih wa raqiyana fi dinina wa qulna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa tawfiq umurana bi ta'atillah wa tawfiq umurana bi ta'atir rasul wa tawfiq umurana bi ta'atil walidain wa tawfiq umurana bi ta'atil ulama wa asin ahlakana wa nabi qulubana wa tuqawla wa ghina wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafana wa barik
لنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تقبل بنا فرحنا وعمنا أسرفنا علينا وأسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوى واستر لنا ذنوبنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولدنا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل بمحبة أرجوة أصوبا والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا من لا نعرف حساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه عن العبد والآل والأصحاب إنك تنسى والحمد لله بالبر والتنار والحمد لله بالبر والتنار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.